dapat 17 kilo. Dapat Ya. 3 beki. Jadi untuk sisanya di double-double gitu nggih. Ya. Ini juga dari plastik kayaknya bekas nggih. Plastiknya Oh, bekas. plastik bekas sudah 2 kali berarti. Ya, 2 kali ini. Nggih. Itu seperti kohe kambing. Oh, kotoran hewan. Kotoran Nggih. hewan. Terus yang kimianya saya kasih Posca sama Saprodak. Posca sama Saprodaknya itu kira-kira 30-an kilo. Oh, cuma 30-an kilo. Iya. Berarti musim kemarau seperti saat ini kalau saya sendiri sih memang suka pakai pupuk kandang Pak, karena pupuk kandang sendiri ketika di musim kemarau itu dapat menjadikan tanah itu untuk kadar airnya terjaga. Jadinya ketika musim kemarau panas terus itu di dalam tanah itu masih ada kadar air. Jadi untuk tanamannya lebih seger di musim kemarau. Tapi kalau di musim penghujan saya biasanya nggak pakai Pak. Pagi menyapa sawah yang luas, langkah kaki menyusuri batas. Di bawah langit yang biru terang, petani cabai mulai berjuang. Peluh menetes tak jadi beban, tangan cekatan rawat tanaman. Hijau daunnya, merah buahnya, tanda doa mulai berbuah nyata. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu babara yang bernyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai pahlawan desa, untuk negeri engkaulah asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita melakukan kunjungan lahan. Ini di lahan Bapak Aryono. Lokasinya ada di Desa Rowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Kebetulan beliau hari ini akan melakukan proses penyepraian. Ini tepatnya sekitar jam 7 pagi, jadi kita masih menunggu karena beliau lagi ada acara. Kemudian nanti jam 7 pagi ini rencananya mau melakukan penyepraian. Untuk penyepraiannya apa saja nanti kita akan lihat dengan fungisida, insektisida maupun nutrisi apa saja yang diberikan. Kalau kita melihat performanya, nanti kita tanya-tanya beliau. Untuk proses perawatannya dari awal tanam sampai hari ini sudah petik ke-4 kali. Oke, maka dari itu mari ikuti video kita. Oke Bolo, jadi yang kita tunggu-tunggu dari tadi akhirnya datang juga. Nah, ini adalah siapa? Bapak Aryono. Bapak Aryono. Ini lokasinya di mana? Di Rowo Kandangan. Di Rowo Kandangan. Nah, untuk pagi ini kita melakukan kunjungan ke lahan Bapak Aryono. Ini lokasinya di Rowo Kandangan, Temanggung. Jadi untuk tanaman ini udah umur sekitar berapa Pak? 4 bulan. Udah petik berapa kali? 4 kali. Udah petik 4 kali. Untuk varietas apa jenisnya? Apa tanaman OR Tavi. Jadi untuk petikan yang keempat kemarin dapat berapa kilo Pak? Ini dapat 17 kilo. Dapat 17 kilo. Untuk petikan pertama 1,5 kilo. 1,5 kilo. Kemudian petikan kedua 3,5 kilo. Berarti 5 kilo. 5 kilo. 8 terus kilo, terus 8 kilo. Terus sekarang sudah dapat 17 kilogram. Alhamdulillah ada kenaikan ya Pak. Ini nanti mungkin di petikan ke 8, 9 mungkin dapat banyak ini Pak. Ya insya Allah. Untuk total tanamannya berapa? Ini kalau belinya bibit itu 4 beki ya. Tapi ada sisa, terus saya itu double-doublean ya kayak gitu itu. Oh, 4 beki. Lalu ditanam di tengah toh. Nggih. Nah, gitu. Berarti 4 beki itu sekitar 1.600 sih. Satu bekinya 400-an. 400-an. Tapi ini sebenarnya masuknya di 3 beki. 3 bekian. 3 beki. Jadi untuk sisanya di double-double gitu nggih. Ya.
Oh, ini didobel di pinggir-pinggir itu nggih. Ya, supaya kalau ada tanjang itu enggak belah beli terus. Nggih. Nah, tinggal cukil aja. Oh, bener Pak. Iya. Iman-iman Mubadir nggih. Iya, iya, iya. Nah, kemudian ini lahan bekas nopo lahan baru? Ini lahan baru, Mas. Lahan baru. Iya. Sebelumnya udah pernah ditanami cabai apa belum? Nanam cabai terus. Oh, berarti udah nanam cabai Cuman terus. itu yang cangkulnya itu baru gitu. Oh, Kadang cangkulan kan baru. cangkulan kedua, ketiga itu masih ditanami kayak itu yang di Hah? bawah itu, tapi ini kan cangkulnya itu baru gitu. Oh, cangkulan Iya. baru. Tapi ini juga dari plastik kayaknya bekas gitu. Bekas, plastiknya Oh, bekas. plastik bekas sudah 2 kali berarti. Ya, 2 kali ini. Nah, bisa menghemat untuk biayanya Iya, ya Pak, iya, iya. biaya di awal. Ini juga plastiknya juga masih bagus, masih kuat. Berarti kan udah umur sekitar 4 bulan, plastiknya juga masih awet berarti Pak. Iya, iya, iya. Kemudian dari ini Pak, dari pupuk dasar. Pupuk dasar menggunakan apa? Pakai apa saja? Kalau pupuk dasar itu biasanya saya yang dulu-dulu itu kadang bawa yang itu sudah apa ya Mas, yang fermentasi itu kayak sekam kayak gitu. Nah, itu sekarang saya beralih ke yang model dulu. Itu seperti kohe kambing. Oh, kotoran hewan. Kotoran hewan. Terus yang kimianya saya kasih Posca sama Saprodak. Posca subsidi. Ya, oh, Posca subsidi kemudian Saprodak. Nek dosisnya penggunaan berapa? Dosisnya yang lahan segini. Ini kira-kira cuma kalau Posca sama Saprodaknya itu kira-kira 30-an kilo. Oh, cuma 30-an kilo. Ya. Berarti termasuk irit ya. Ya. 30-an kilo untuk kebutuhan tanaman sekitar 1.200-an ya. 1.200 tanaman. Kemudian untuk pupuk kandangnya cukup banyak. Nah, pupuk kandangnya itu kira-kira ya 20 karung. Oh, gitu. 20 karung. Ya. Jadi kalau di musim kemarau seperti saat ini kalau saya sendiri sih memang suka pakai pupuk kandang Pak, karena pupuk kandang sendiri ketika di musim kemarau itu dapat menjadikan tanah itu untuk kadar airnya terjaga. Jadinya ketika musim kemarau panas terus itu di dalam tanah itu masih ada kadar air. Jadi untuk tanamannya lebih seger di musim kemarau. Tapi kalau di musim penghujan saya biasanya nggak pakai Pak. Biasanya di musim penghujan itu meminimalisir supaya nanti jamurnya juga tidak banyak. Kalau tanaman itu kalau tanah itu terlalu lembab, otomatis jamurnya banyak. Biasanya seperti itu Pak. Berarti ini kohe kambing ya. Kemudian untuk perawatan Pak, perawatan melalui pengocoran atau pupuknya ditaburkan? Kalau selama ini yang saya lakukan itu menggunakan pengocoran. Yang dikocorkan apa mawon pupuknya? Nah, yang dikocor itu kemarin saya pakai Posca subsidi sama itu Mutiara 16. Mutiara 16 ya, dikocorkan. 16 itu. Oh, mutiaranya untuk pengocoran berarti ya. Untuk kocor sendiri biasanya berapa hari sekali? Seminggu sekali? Seminggu sekali kadang Mas. Kadang kalau apa ya Mas, itu masanya kasih itu kayak itu kalsumin. Itu kan untuk menjaga akar tuh Mas katanya. Nah, itu kalsumin sendiri lah, nanti selang waktu 1 minggu lah itu pakai pupuk itu Mas. Jadi ini tanamannya kan OR-Tavi Tanaman OR-Tavi itu biasanya rawannya di ya bukan OR-Tavi saja, tapi yang Tavi itu biasanya rawannya di jamur. Jadinya untuk awal itu imunisasi bisa menggunakan Yurvec atau menggunakan Kasumin Kasumin itu bahan aktifnya tembaga, jadi bisa dikocorkan ataupun disemprotkan, tapi lebih efektif itu dikocor karena itu untuk memperkuat akar supaya tanamannya tidak mudah terserang jamur Pak. Untuk aplikasi Kasumin berapa kali? Ini baru 3 kali Mas. 3 kali. 3 kali aplikasi Kasumin untuk pencegah jamurnya. Kemudian untuk penyemprotan Pak, penyemprotan berapa hari sekali? Ini setiap habis petik itu ya 6 hari Mas ya. 6 hari semprot, ya 1 mingguan Mas. 1 minggu. Iya. Di musim kemarau masih kuat ya Pak untuk ketahanan jamur sama ketahanan trip dan juga tungau ya Pak.
Berarti ini 1 minggu sekali. Ya. 1 minggu sekali untuk proses penyepraian. Tapi kalau di musim penghujan biasanya lebih ini Pak, intervalnya biasanya bisa 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali Iya, iya. tergantung lihat kondisional cuaca ya. Cuaca. Jadi harusnya seperti itu teman-teman. Jadinya untuk aplikasi nutrisi, fungi ataupun insek itu kita lihat cuaca, kemudian lihat juga serangannya. Jangan asal terus dilakukan penyepraian tapi yang dispraykan tidak tahu apa fungsinya ya Pak. Ya. Oke, jadi ini beberapa insektisida, fungisida dan juga nutrisi yang kita aplikasikan di pagi hari ini. Untuk yang pertama kita menggunakan fungisida kontak dengan bahan aktif mancozeb, tebuconazole dan juga azoxystrobin. Ini menggunakan tritium. Untuk dosisnya sendiri kita menggunakan 4 sendok makan. Kemudian untuk nutrisinya menggunakan MKP, ini dengan kandungan kalium dan juga fosfat. MKP itu bisa diaplikasikan secara bocor maupun secara spray. Nah, ini penggunaan 3 sendok makan untuk MKP-nya. Kemudian untuk mencegah hama seperti tungau itu menggunakan terminator. Ini dengan bahan aktif piridapen. Untuk penggunaan atau dosisnya cukup menggunakan 15 mili saja untuk tangki 16 liter. Kemudian selain itu kita juga aplikasikan fungisida yang sistemik. Untuk fungi sistemik bebas mau pakai merek apa saja. Ini Pak Aryono menggunakan Hajar dengan bahan aktif juga sama azoxystrobin dan juga diviconazole, yang tujuannya yaitu untuk mencegah busuk buah ataupun antraknosa, kemudian busuk ranting maupun bercak daun. Ini di mix menggunakan fungisida kontak yaitu tritium. Untuk dosisnya hanya menggunakan 15 mili saja untuk tangki 16 liter. Kemudian kita juga menggunakan insektisida. Ini Kenrel dengan bahan aktif chlorpyrifos dan juga sipermetrin. Ini bisa untuk mengantisipasi seperti hama ulat, kemudian seperti kutu-kutuan. Kemudian walaupun di musim penghujan atau musim kemarau, kita untuk perekat tetap kita sarankan. Ketika di musim penghujan tentu saja untuk mencegah supaya untuk insek maupun fungi yang kita aplikasikan tidak mudah tercuci air. Kemudian ketika di musim kemarau, ketika di situ diaplikasikan insektisida untuk pencegahan lalat buah, untuk daya rekatnya di tanaman atau di buah bisa lama, sehingga untuk tanamannya bisa relatif lebih aman. Kemudian kita aduk jadi satu dan ini diaplikasikan untuk tangki 16 liter. Mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani cabai Argomulyo, teguh hatimu bara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan.